Halo, selamat hari Minggu anak-anak kami semuanya. Ya, dari mulai TK A, B, dan C, ya, kelas 1, kelas 2, kelas 3, 4, 5, dan 6. Inang mau menyapa kalian semuanya. Apa kabarnya? Sehat selalu pasti ya. Nah, untuk kita mulai kebaktian kita, Inang harapkan semua duduk yang rapi. Ya, pasti sudah mandi tadi ya, udah sikat gigi dan sudah sarapan ya. Nah, duduk dengan posisi bagus, konsentrasi semuanya. Kita akan memulai ibadah minggu kita pada hari ini. Tuhan memberkati. Adik-adik, kita mau memulai ibadahnya. Yuk, sebelum kita bernyanyi, mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan dari malam hingga pagi hari ini. Tuhan, sebentar kami akan bernyanyi, mendengarkan firman Tuhan di ibadah sekolah minggu dan nanti di kelas kami masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati kami. Biarlah Tuhan memberkati kedua orang tua kami, saudara-saudara kami dimanapun berada, supaya selalu selamat di dalam perlindungan Tuhan. Tuhan, kami manusia yang berdosa, kiranya Tuhan menghapuskan segala dosa kami, supaya kami semakin layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dia menyegarkan
adik-adik, bagaimana kabarnya? Wah, Kakak Lasni harap adik-adik di rumah sehat semua dan selalu penuh sukacita. Hari ini Kakak Lasni akan membacakan warta Sekolah Minggu tanggal 21 November 2021. Warta pertama. Minggu ini kita memasuki minggu ujung tahun Parhuriaon, adalah minggu memperingati saudara kita yang telah meninggal. Warta kedua. Adik-adik, ada yang tahu nggak sih bulan depan bulan apa ya? Wah, hebat sekali. Betul, bulan Desember. Bulan Desember waktunya kita merayakan apa ya? Wah, hebat sekali. Betul, merayakan Natal Sekolah Minggu. Nah, Kakak Lasni ingin membacakan nih Natal Sekolah Minggu HKBP Keramat Jati, yaitu bertepatan tanggal 11 Desember 2021. Terdapat 2 sesi. Sesi pertama adik-adik ingat ya, yaitu di kelas TKA, TKB, TKC, kelas 1 dan kelas 2. Oke adik-adik, yaitu pada pukul 10 pagi. Jangan lupa ya adik-adik, di tanggal 11 November 2021 sesi pertama ada kelas TKA, TKB, TKC, kelas 1, kelas 2 di jam 10 pagi. Lalu ada sesi kedua, yaitu sesi keduanya ada kelas 3, kelas 4, kelas 5, dan kelas 6, yaitu di jam 11.30. Jangan lupa ya adik-adik, di jam 11.30 sama di tanggal 11 Desember 2021. Adik-adik jangan lupa ikut merayakan ya Natal Sekolah Minggu. Untuk aktivitasnya adik-adik bisa tanyakan ke kakak guru kelasnya masing-masing setelah Zoom kelas atau setelah diberitahu di grup kelas masing-masing. Sekian warta Sekolah Minggu. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Bersinar baginya.
anak-anak kami yang terkasih, dan kepada guru-guru sekolah minggu kami, bahkan kepada orang tua kami yang duduk dan ikut beribadah dengan kami. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita anak sekolah minggu hari ini, yaitu hari Minggu tanggal 21 November 2021, terambil dari kitab Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Inang akan bacakan secara keseluruhannya. Dimohonkan kepada anak-anak kami untuk memegang Alkitabnya juga dan ikut-ikut bersama dengan Inang untuk membacakan firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Demikian firman Tuhan. Nah, topik kita pada hari ini, anak-anak sekolah minggu kami yang Inang kasih dalam Yesus Kristus, berbicara tentang garam dan terang dunia. Nah, bagaimana mengucapkannya? Garam dan terang dunia, ya. Kamu adalah garam dan terang dunia, ya. Nah, sekarang coba kita lihat adik-adik kami, apa sih fungsinya garam itu? Akhirnya Tuhan mengatakan kamu adalah garam. Garam itu apa ya? Nah, coba kalau kita lihat nanti dapur mama kita di rumah atau dapur kakak kita yang sering memasak di rumah, pasti ada garam. Kenapa? Garam itu memang sangat penting di dapur. Kenapa? Garam itu bisa menjadi pengawet. Ya, kalau misalnya bapak, mama atau abang-abang kita atau kakak yang baru belanja ikan dari pasar, ya, supaya ikannya sebelum masuk dalam kulkas freezer, nah dicuci dulu, lalu ditaburi dengan garam supaya ikan itu tetap awet. Nah, bersih, dia sudah bersih tadi dan awet. Jadi dimasukkan ke kulkas di freezer, akhirnya ikan itu tetap kelihatan segar karena mengawetkan. Dia akan tidak berubah menjadi bau dan busuk karena garam itu memberikan ikan itu menjadi awet. Nah, makanya perlu garam di dapur, mengawetkan. Lalu coba kalau kita lihat mama kita di rumah masak ya, coba perhatikan adik-adik kalau mama masak ya, pasti nanti setelah dia masak sudah agak matang, mau sebelum diangkat sayurnya atau ikannya, mama akan taburi dengan garam, lalu dirasainya, sudah enak. Kenapa enak? Karena sudah ditaburi dengan garam secukupnya tadi dan enak sekali, lezat ya. Masakan itu akan terasa lezat karena ada garam di dalamnya. Jadi garam adalah membuat rasa menjadi enak. Nah, akhirnya juga makanya Tuhan mengatakan engkau adalah garam. Engkau bisa mengawetkan dan memberikan rasa, ya. Jadi anak-anak sekolah minggu, kata Tuhan Yesus bahwa anak-anak sekolah minggu adalah garam. Ya, bukan berarti berubah jadi wujud jadi garam ya anak-anak kami, tidak ya. Jadi dimanapun anak-anak kami berada, di sekolah, di rumah, di tempat bermain, ya, akan tetap mengawetkan, ya, mempersatukan, tidak membuat ribut, berantem gitu. Tapi ketika anak-anak Tuhan ada di situ, damai suasananya, ya, karena anak sekolah minggu pembawa berkat, sukacita, ya. Jadi awet gitu, utuh, bersatu, bergembira, bersukacita karena anak-anak Tuhan ada di sekitar itu. Nah, dikatakan juga engkau adalah garam sebagai pembawa rasa. Ini Tuhan mau katakan engkau adalah garam, berarti engkau membawa rasa. Di mana kita berada, orang akan senang. Rasa apa? Rasa senang, ya. Rasa apa? Orang akan merindu untuk berjumpa dengan kita. Orang akan senang bermain dengan kita. Anak-anak kami sebagai garam, kata Tuhan, berarti anak-anak kami adalah bisa memberikan
rasa yang enak, yang manis, harmonis. Tidak ada yang berantem di situ, selalu bersuka cita, happy day gitu ya. Kenapa? Karena anak-anak sekolah minggu, anak-anak yang baik, anak yang diberkati oleh Tuhan, ya, dia menjadi pembawa rasa yang enak, penyejuk. Misalnya bapaknya lagi susah, mamanya lagi susah, tapi karena anak-anak kami ada di tengahnya, anak-anak bisa bilang, "Pak, janganlah susah, Pak. Jangan marah-marah, Pak." Begitu bilang sama bapaknya. Lalu bilang, kalau lagi lihat mamanya lagi susah, ya, lagi bersedih, bilang sama mamanya, "Ma, jangan susah, Ma, jangan bersedih. Ayo mari kita berdoa kepada Tuhan kalau kita lagi susah. Kalau kita nggak punya duit, kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan kasih rezeki melalui bapak, mama, gitu, ya." Ya. Jadi anak-anak kami bisa menjadi garam di tengah-tengah keluarga. Begitu juga kalau ada teman-temanmu yang bersedih, yang susah, jangan sedih dan susah. Mari kita dekat dengan Tuhan, kita berdoa, kita ibadah sekolah minggu. Jadi dengan seperti itu anak-anak kami bisa menjadi garam seperti yang diinginkan Tuhan Yesus. Nah, yang kedua adalah kata Tuhan tadi anak-anak kami adalah engkau adalah terang. Ya, apa sih terang itu? Fungsinya apa? Terang, ya, menyinari, ya, memperjelas, menerangi. Jadi kalau terang berarti harus posisinya di atas dong. Kalau terang itu di bawah, nggak bisa menyinari semua, bukan? Jadi anak-anak sekolah minggu sebagai penerang, ya, terang, ya harus berada di atas. Sama seperti lampu-lampu di rumah kita. Coba perhatikan lampu-lampu kita di rumah. Pasti posisinya di atas. Karena posisinya di atas, kecil pun dia akan menerangi semua ruangan. Nah, ketika Tuhan Yesus mengatakan, "Hai engkau sekolah minggu, engkau adalah terang." Berarti anak-anak sekolah minggu harus number one. Harus bisa di atas, ya, agar bisa menerangi sekitar yang gelap, ya. Memberi terang apa? Iya, menghibur kawan-kawan kita yang susah, yang bersedih, yang berduka cita. Kita memberikan kata-kata penghibur, kita menjadi penerang. Kalau misalnya ada teman-teman yang kita susah, kita tolong, kita menjadi penerang, ya. Kita membantu orang-orang yang susah, ya. Jadi kita berguna di situ. Anak-anak kita akan menjadi orang yang berguna. Anak-anak akan menjadi teman yang berguna bagi temanmu karena engkau selalu menolong, rajin menolong, membantu orang-orang yang susah. Yang ketika tadi dia mau nangis, akhirnya dia usap air matanya, akhirnya tidak jadi bersedih. Kenapa? Anak-anak kami menghiburnya. Engkau menjadi terang. Ketika ada orang yang susah, kita bantu dia semampu kita dan dia terbantu. Nah, di situ kita menjadi penerang. Kita menolong orang, ya. Ketika ada orang yang berada di dalam kesusahan, ya, seakan-akan dia lihat misalnya kehidupan ini hitam, wah, anak-anak kami bisa menjadi penerang, gitu. Nah, begitu juga kalau misalnya bapak kita lagi, aduh, dia sakit dan sebagainya, oh, anak-anak kami bisa, oh, di mana diurut, Pak? Di mana mau saya usap minyak kayu putihnya, Pak? Biar bapak sehat. Nanti bapaknya pasti senang tertawa. Kenapa? Karena anaknya datang menolong dia. Begitu juga kalau mama kita lagi pegal-pegal kakinya, lagi pegal-pegal tangannya karena capek di dapur. Datang anak-anak kami lagi, "Ma, sakit ya? Mari adik usap dengan minyak kayu putih." Akhirnya mama kita terhibur. Nah, di situ anak kami menjadi terang yang dikatakan Tuhan Yesus. Begitu juga kalau teman-temanmu susah, bantu semampumu, ya. Begitu. Jadi anak-anak pun bisa menjadi terang dunia. Menerangi keluarga, menerangi teman-temannya, menerangi dimanapun berada. Jadi firman Tuhan mengatakan, engkau adalah garam dan terang di dunia ini. Begitulah yang diinginkan Tuhan kepada anak-anak semuanya. Tuhan akan memberkati anak-anak yang mau bekerja di dalam Tuhan, menjadi garam, menjadi terang, dan anak-anak akan bercahaya dan bisa menjadi rasa yang enak, suasana yang bahagia. Apalagi menjelang Natal, ya, bulan Desember, ya. Ayo mari kita hiasi rumah kita dengan pohon terang. Mari kita hiasi rumah kita dengan sukacita, dengan senyummu, dengan keaktifanmu, dengan engkau selalu peduli dengan orang tua, ya, anak-anak kami, ya, apalagi yang sudah kelas-kelas mulai dari kelas 3, kelas 4, 5 dan 6, ya harus lebih menjadi penolong bagi orang tuanya. Kalau disuruh harus mau, jangan malas-malas dong. Biar mama papa juga akan bahagia punya anak seperti ini. Jadi sekali lagi, anak-anak kami bersukacitalah karena Tuhan katakan, hai anak-anak sekolah minggu, engkau adalah garam
dan terang di dunia ini. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pada minggu ini. Tuliskan itu dalam sanubari anak-anak kami sekolah minggu semuanya. Walaupun kami beribadah secara live stream pada saat ini, tetapi Tuhan menjaga anak-anak. Tuhan selalu mengawal kehidupan mereka, agar mereka sehat, kuat, cerdas, dan membanggakan gerejamu dan membanggakan orang tuanya, dan begitu juga bangga guru-guru sekolah minggunya. Berkati juga guru-guru sekolah minggu kami yang selalu setia untuk melayani Engkau melalui anak-anak. Berkati juga orang tua yang selalu dengan sabar untuk membimbing anak-anaknya mereka di rumah, dan akhirnya Tuhan memberkati setiap keluarga yang dimana orang tuanya mau selalu melayani anak-anak, membimbing anak-anak, dan menjaga anak-anak. Terima kasih Tuhan, kami adalah garam dan terang dunia. Itulah yang Engkau firmankan kepada kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya. Demikianlah adik-adik firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Nah, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan kita. Ayo persiapkan persembahannya. Dan guru-guru sekolah minggu kita akan memandu kita untuk mengumpulkan persembahan dengan nyanyian. Silakan. Adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus dan orang tua kami dan terlebih kepada guru-guru sekolah minggu, mari kita tutup ibadah minggu kita doakan persembahan kita di hadapan Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan dikasihaninya kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepadamu dan mengaruniakan kamu dengan damai sejahtera. Amin.
demikian anak-anak kami tetap semangat, jaga prokes ya, dan selalu semangat belajar supaya bisa nanti naik kelas. Dan begitu juga pada orang tua, terima kasih ya Mangina, dan kepada guru-guru sekolah minggu, terima kasih. Tuhan memberkati. Shalom. Adik-adik, ibadah sekolah minggu telah selesai. Sampai ketemu minggu depan ya. Dan jangan lupa belajar di kelas masing-masing dan persiapkan Natal sekolah minggunya ya. Dan selamat hari Minggu adik-adik.